Oke, baik. Laki-laki yang mana sih nggak mau punya perempuan yang bisa mendatangkan rezeki untuk suaminya? Nah, banyak sekali sebenarnya kalau misalnya kita artikan juga ya, bahwa memang wanita idaman muslimah yang seperti apa sih yang idaman para lelaki nih ya? Ah iya, ini salah satu cirinya. Dan seperti apa, bagaimana mendapatkannya? Mari sama-sama kita saksikan. Ini dia beritanya. Wanita yang mendatangkan rezeki bagi suami. Betapa ku mencinta. Bagi pasangan yang tengah menguntai renda kasih dan hendak mempersiapkan kehidupan barunya, tentu akan memiliki imajinasi-imajinasi indah dalam rumah tangganya kelak. Maka dari itu, tak menampik ada banyak pasangan yang setelah menikah wajahnya selalu menampakkan senyuman bahagia. Tangan yang saling bergandengan ketika berjalan, tatapan-tatapan dengan penuh kasih sayang, terkadang membuat kita iri dan rasanya ingin cepat menyempurnakan agama dengan menikah. Jadi yang kau Bagi seorang wanita yang sudah siap menikah, tentulah sangat mendambakan sesosok lelaki yang ideal untuk dijadikan suaminya. Suami yang taat kepada Allah, setia pada istrinya, dapat membimbing agama istri dan anaknya, membuat istri merasa tenang dengan hidup bersama dan lain sebagainya. Jika mendapatkan lelaki yang seperti itu, sungguh rasanya hidup seakan terasa sempurna. Walaupun kita mengetahui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Berbicara mengenai kesempurnaan, tidak hanya wanita yang ingin mendapatkan sosok yang ideal. Para lelaki pun juga ingin mendapatkan hal yang sama. Wanita yang taat pada agamanya, wanita yang pandai bersyukur, dan mampu mendidik anak-anaknya kelak pasti menjadi beberapa pertimbangan kaum Adam. Menikah memang merupakan jalan pembuka rezeki. Maka dari itu selama pernikahan bahagiakanlah istri. Karena membahagiakan istri dapat melancarkan rezeki. Jangan sakiti hatinya dan jika terjadi masalah, selesaikanlah dengan cara yang ma'ruf. Pemirsa, sebelum menikah penting bagi setiap laki-laki untuk mengenali wanita yang akan diperistrinya. Bahkan ada sebuah nasihat kecil bagi seorang suami, yaitu bahagiakanlah istri, karena membahagiakan istri dapat melancarkan rezeki. Namun benarkah akan kebenaran dari nasihat tersebut? Dari tim Berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Menikah memang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan agama, tapi pada kenyataannya menikah itu butuh beberapa pertimbangan yang ternyata benar-benar harus dipikirkan secara matang. Menanggapi nasihat kecil tadi, tentu seorang suami tidak mau rezekinya tak lancar, bukan? Wanita yang taat pada Allah dan Rasul-Nya akan membawa rumah tangga menuju surga dan menuju ketentraman. Rumah tangga yang tentram, nyaman, dan bahagia adalah rezeki yang sangat berharga. Begitu pula rumah tangga suaminya akan membuat hati suami tenang dan damai, sehingga bekerja untuk mencari rezeki yang halal pun jadi terasa lebih mudah. Dan bagi wanita yang memiliki karir di luar rumah, jika sang suami mengizinkannya, maka kewajiban bagi wanita tersebut untuk menjaga dirinya dengan baik di tempat kerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, laki-laki adalah pemimpin atas wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita, dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka laki-laki nafkahkan dari harta-hartanya. Maka wanita-wanita yang saleh adalah yang taat lagi memelihara diri di belakang suaminya, sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Menjadi seorang istri tentulah memiliki banyak tugas, dan tugasnya yang utama adalah menjalankan tugas rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti melayani suami dengan baik, menyiapkan makanannya, menyiapkan keperluannya, memenuhi kebutuhan biologisnya, serta menjaga perasaan suaminya. Wanita yang seperti itu, insya Allah akan menjadi kesayangan bagi suaminya dan bisa menjadi partner yang baik dalam mewujudkan rumah tangga. Dan itu merupakan rezeki yang baik bagi suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Hadis riwayat Muslim. Ya, suka bersolek dan berdandan memang merupakan salah satu dari sifat wanita. Tapi wanita yang salehah hanya mau berhias dan menampakkan perhiasan untuk suaminya saja. Serta jadilah wanita yang jika dipandang suaminya selalu menyenangkan dan tahu bagaimana menyenangkan suaminya. Bahkan jadi seorang wanita yang malaikat pun mau mendoakannya untuk memudahkan rezeki datang padanya. Itulah wanita yang baik bagi seorang suami.
Apabila suami keluar mencari nafkah, istri yang ditinggalkan di rumah harus menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari tamu yang tidak pantas dan membatasi keluar rumah jika tidak terlalu penting. Serta harta suami yang dititipkan padanya harus dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tentu dengan seizin suaminya. Wanita yang seperti inilah yang akan memudahkan rezeki masuk ke dalam rumahnya sebagai upah dari ketaatannya kepada Allah dan kesetiaan pada suaminya. Masya Allah. Wanita yang tahu bagaimana menyenangkan hati suami dan selalu berusaha agar suaminya tidak marah padanya sudah tentu akan membuat suami senang. Tapi jika istri selalu mengajak suaminya bercanda untuk menceriakan perkawinannya dan selalu menjaga rahasia perkawinan lalu mengeluh akan rezeki yang dibawa pulang suami. Namun ada baiknya. Baik pemirsa, tadi pembahasan kita yang ketiga itu bagus banget ya. Benar banget. Jadi bagaimana memang istri itu menjadi berkah kepada suami juga ya. Dan salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana istri itu menjadi yang terindah untuk suaminya. Dan ada satu cerita ya sebenarnya, ada satu hadis bagaimana waktu itu Rasulullah SAW itu ditanya bahwa penghuni neraka itu adalah kebanyakan wanita. Dan ditanya kenapa kebanyakan wanita, lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa kebanyakan wanita karena mereka kufur. Ditanya kok kufur gitu ya, bukan kufur kepada Allah tapi kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya. Nih, ini bahaya sekali ya. Oke, jadi pembelajaran buat saya juga. Tapi tadi juga ditekankan bagaimana seorang laki-laki juga menjadi imam untuk para wanitanya. Harus jadi imam yang baik. Benar sekali. Betul sekali. Dan pastinya insya Allah besok kita akan kembali lagi pemirsa tentunya dengan berita yang lebih update dan baru untuk Anda. Oleh karena itu besok jangan ketinggalan untuk nonton berita Islami masa kini. Dan sekarang saya Zaskia Meka. Dan saya Teguh Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mendengar lantunan dari surat Al-Fatihah memang selalu membuat hati kita terenyuh dan juga merasa sangat kecil di hadapan Allah. Meskipun kita sudah menghafalnya di luar kepala, tapi tetap saja selalu membuat kita merinding. Bagaimana tidak? Surat Al-Fatihah merupakan surat yang berada di paling awal dalam Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah selalu dibaca sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu. Mengerjakan sholat pun, jika tidak membaca surat yang satu ini, maka sholat kita tidak sah. Karena itulah kita merasa betapa pentingnya surat ini. Namun pemirsa, sayang sekali surat Al-Fatihah yang sangat penting ini seringkali terjadi penyimpangan dalam mengamalkannya. Sama seperti surat Al-Waqiah, surat Yusuf, dan juga surat Maryam. Pemirsa, lain surat maka lain pula kesalahan dalam mengamalkannya. Seperti yang terjadi pada surat Al-Fatihah. Surat ini bukan lagi surat yang asing, karena hampir setiap umat muslim pasti sudah hafal dengan surat ini. Lalu, apa yang salah pada surat tersebut? Dan inilah penjelasannya dari tim Berita Islami Masa Kini. Mengenai keistimewaan dari surat Al-Fatihah memang sudah tidak diragukan lagi dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Selain menjadi surat pembuka di Al-Quran, Al-Fatihah juga merupakan salah satu rukun sholat, di mana sholat jadi tidak sah kalau tidak membaca surat tersebut. Selain itu, ada orang yang beranggapan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Mengapa? Karena jika surat itu dibacakan ke orang yang sedang sakit, maka insya Allah ia akan sembuh. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW, ketika itu beliau membacakan Al-Fatihah kepada orang yang disengat, kemudian beliau bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa ia adalah ruqyah?" Begitu bagus keutamaan dari surat Al-Fatihah ini, namun sangat disayangkan sebagian orang salah dalam mengamalkan surat Al-Fatihah. Dengan munculnya salah satu keutamaannya tersebut, mereka justru menciptakan hal-hal yang baru dalam beberapa kesempatan yang mengatasnamakan surat Al-Fatihah. Jika kita memahami, sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sebagaimana beliau bersabda, "Siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini Islam yang bukan darinya, maka dia tertolak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa, mendengar kata Al-Waqiah, pemikiran orang-orang seakan sudah diatur jika kita membaca surat tersebut, maka pintu-pintu rezeki kita akan terbuka lebar dan lebih mudah untuk mendapatkan rezeki. Tapi ternyata, anggapan orang mengenai surat Al-Waqiah yang dapat mendatangkan rezeki, hadisnya itu maudhu atau palsu, dan tidak ada yang hadis atau dalil sahih yang menguatkannya. Kenapa maudhu? Karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abdul Qudus bin Habib, di mana ia pernah memalsukan hadis sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama hadis.